Perang modern tidak hanya soal siapa yang memiliki senjata paling kuat. Perang modern juga tentang siapa yang mampu bertahan paling lama secara ekonomi. Dalam konflik terbaru di Timur Tengah, dunia menyaksikan sebuah fenomena menarik. Drone murah yang harganya puluhan ribu dolar mampu memaksa negara adidaya menghabiskan jutaan dolar hanya untuk menjatuhkannya dari langit. Amerika Serikat dan sekutunya seperti Israel memiliki sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Namun setiap kali sebuah drone atau rudal Iran meluncur, biaya yang harus dikeluarkan untuk menahannya bisa sangat besar. Pertanyaannya kemudian muncul, berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat ketika menyerang Iran? Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan Iran untuk membalas serangan tersebut? Siapa yang sebenarnya paling banyak mengeluarkan uang dalam perang terbaru ini? Mari kita hitung bersama. Gambaran konflik terbaru. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel meningkat tajam. Serangan tersebut melibatkan berbagai jenis persenjataan modern seperti drone, kamikaze, rudal balistik, rudal jelajah, bom bunker buster, dan sistem pertahanan udara. Setiap jenis senjata memiliki harga yang berbeda dan biaya operasional yang sangat besar. Menurut berbagai analisis militer, konflik ini menjadi contoh nyata bagaimana perang modern bisa menguras keuangan negara dalam waktu sangat cepat. Biaya serangan Amerika Serikat ke Iran. Amerika Serikat dikenal memiliki teknologi militer paling mahal di dunia. Ketika melancarkan serangan ke Iran, Washington menggunakan berbagai jenis senjata canggih. Pertama, bom bunker buster. Dalam sebuah operasi militer yang menargetkan fasilitas nuklir Iran, Amerika Serikat menggunakan bom masif Ordnance Penetrator. Harga satu bom ini diperkirakan sekitar 5 juta dolar. Jika 14 bom digunakan, maka biaya amunisi saja mencapai 70 juta dolar. Kedua, rudal Tomahawk. Rudal jelajah Tomahawk merupakan salah satu senjata favorit Amerika Serikat dalam operasi jarak jauh. Harga satu rudal Tomahawk diperkirakan sekitar 2 juta dolar per unit. Jika 30 rudal ditembakkan, maka total biaya mencapai 60 juta dolar. Ketiga, operasi pesawat pengebom. Serangan tersebut juga melibatkan pesawat pengebom siluman B-2. Biaya operasional pesawat ini mencapai sekitar 170 ribu dolar per jam terbang. Jika satu misi berlangsung sekitar 37 jam, maka biaya operasional untuk beberapa pesawat saja bisa mencapai puluhan juta dolar. Total biaya satu operasi, bom 70 juta, Tomahawk 60 juta, dan operasi pesawat 44 juta dolar. Total biaya satu operasi serangan bisa mencapai sekitar 174 juta dolar. Namun angka tersebut belum termasuk biaya logistik, bahan bakar, dukungan kapal induk, personel militer, dan pengisian kembali persenjataan. Dalam konflik yang lebih luas, pengeluaran Amerika Serikat bahkan diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar dolar per hari. Biaya serangan Iran ke Amerika Serikat dan Israel, Iran menggunakan strategi yang sangat berbeda. Alih-alih mengandalkan senjata mahal, Iran lebih banyak menggunakan drone murah dan rudal dalam jumlah besar. Strategi ini dikenal sebagai strategi serangan saturasi. Drone Shahed merupakan senjata andalan Iran dalam konflik modern. Harga satu drone diperkirakan sekitar 35 ribu dolar. Drone ini dirancang sebagai drone kamikaze. Jika Iran meluncurkan 100 drone, maka biaya yang dikeluarkan hanya sekitar 3.500.000 dolar. Namun untuk menjatuhkan drone tersebut, lawan seringkali harus menggunakan rudal pertahanan udara yang jauh lebih mahal. Selain drone, Iran juga meluncurkan ratusan rudal balistik ke berbagai target militer. Disebutkan bahwa Iran telah meluncurkan lebih dari 500 rudal dan ribuan drone dalam beberapa hari pertempuran. Biaya total serangan Iran, jika dihitung dengan 2.000 drone, total biayanya sekitar 70 juta dolar. Angka ini relatif kecil dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang mencoba mencegatnya. Biaya sistem pertahanan Amerika Serikat dan Israel, disinilah paradoks perang modern terjadi. Menjatuhkan drone murah ternyata sangat mahal. Rudal Patriot PAC-3 memiliki harga sekitar 3,7 juta dolar per unit. Sistem THAAD yang digunakan untuk menghancurkan rudal balistik bahkan lebih mahal. Harga satu rudal pencegat THAAD bisa mencapai 13 juta dolar. Israel menggunakan sistem Iron Dome. Harga satu rudal Tamir untuk sistem ini sekitar 80 ribu dolar per tembakan. Perbandingan biaya perang, mari kita bandingkan. Drone Iran 35 ribu dolar, sedangkan rudal Patriot 3.700.000 dolar.
Artinya, satu rudal Patriot bisa setara dengan biaya sekitar 100 drone Iran. Satu rudal THAAD senilai 12 juta dolar bisa digunakan untuk menjatuhkan satu rudal atau drone yang harganya hanya puluhan ribu dolar. Inilah yang disebut oleh para analis sebagai perang ekonomi dalam militer modern. Pihak yang mengeluarkan biaya paling besar adalah Amerika Serikat dan sekutunya. Amerika menggunakan senjata canggih yang mahal, sementara Iran menggunakan senjata murah yang diproduksi dalam jumlah besar. Dalam banyak kasus, biaya untuk menjatuhkan satu drone lebih mahal daripada biaya membuat drone itu sendiri. Inilah sebabnya strategi Iran dianggap sangat efektif secara ekonomi dalam perang modern. Dampak ekonomi perang, selain biaya senjata, perang menimbulkan dampak seperti kenaikan harga minyak dunia dan terganggunya perdagangan. Bahkan hanya dalam beberapa hari konflik saja, biaya pertahanan udara di kawasan Timur Tengah sudah mencapai miliaran dolar. Pelajaran dari perang modern, teknologi tinggi tidak selalu berarti efisiensi biaya. Drone murah dan produksi massal bisa menjadi strategi yang sangat efektif melawan teknologi mahal. Perang bukan hanya pertarungan militer, tetapi juga ekonomi. Pesan moral, perang selalu memiliki harga yang sangat mahal, baik dalam bentuk uang maupun kehidupan manusia. Dunia sebenarnya tidak membutuhkan lebih banyak senjata, melainkan lebih banyak dialog dan kerjasama. Jika dana perang dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan, kehidupan manusia bisa jauh lebih baik. Menurut kalian, bagaimana perkembangan strategi drone murah ini bagi masa depan perang modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa, dukung channel Radio Jampang dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di berita berikutnya.